Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan untuk materi, saya akan sampaikan melalui video, kemudian nanti akan saya upload video dan PPT-nya ke Skalsa, sekaligus kuis untuk dikerjakan oleh teman-teman ya. Untuk materi pertama pada mata kuliah farmakologi ini adalah tentang aspek legal pengelolaan obat oleh perawatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang aspek legal, berarti kita akan membahas tentang undang-undang yang menjadi dasar hukum seorang perawat itu boleh mengelola obat ya. Nah, setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kewenangan perawat dalam pemberian obat, kemudian apa saja dasar hukum yang ada dan mengatur tentang kewenangan perawat dalam pemberian obat, serta bagaimana cara perawat itu mengelola dan memberikan obat-obat yang lazim digunakan di masyarakat. Karena kita tahu sendiri ya, obat-obatan itu ada yang harus dengan resep, ada obat bebas dan ada obat bebas terbatas. Jadi sampai di mana kewenangan perawat dan bagaimana mengelola serta memberikan obat-obatan tersebut. Apakah teman-teman sudah tahu apa dasar hukum yang menjadi patokan atau yang menjadi dasar perawat itu bisa memberikan obat? Nah, Anda bisa download lagi, Anda bisa download undang-undang tentang perawatan ataupun tentang kesehatan. Sudah pernah mendengar undang-undang keperawatan yang baru? Kalau belum, harus download ya, karena kita sebagai perawat paling tidak kita tahu tidak ada yang bisa menghafalkan undang-undang segitu banyaknya ya, tapi paling tidak kita tahu isi undang-undang tersebut, karena ini adalah undang-undang yang mengatur profesi kita, undang-undang yang mengatur keperawatan ya. Selain itu juga ada undang-undang kesehatan, di mana dia juga mengatur hak dan kewajiban seorang perawat dalam memberikan obat. Yang pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian Permenkes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang registrasi dan praktek perawat. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 ya, tidak dapat dipungkiri atau mungkin nanti ada ya, entah tahun berapa namanya undang-undang masih diperbarui, bisa saja nanti muncul undang-undang yang baru lagi. Tapi paling tidak kita sudah belajar ya, kita sudah baca undang-undang yang mengatur profesi kita. Nah, bagaimana sih pemberian obat oleh perawat itu? Jadi kita tahu bagaimana posisi atau kedudukan profesi perawat di kesehatan ya. Jadi kita itu perawat adalah mitra ya. Jadi tidak ada lagi statement dulu yang pernah saya dengar kalau perawat itu pembantu dokter, bukan ya. Kita itu perawat adalah sebagai mitra ya, mitra tenaga kesehatan, mitra dokter ya. Kemudian dia selain mempunyai independensi atau dia punya tindakan mandiri, dia juga bisa berkolaborasi dengan tenaga medis yang lain. Lalu apa hubungannya perawat dengan pemberian obat? Nah, jadi sebagai perawat tentu kita memiliki peran penting dalam pemberian obat ya, karena yang namanya perawat dan obat itu tidak dapat dipisahkan. Setiap saat nanti ketika praktek
atau nanti sudah bekerja, pasti perawat yang memberikan obat ya. Mungkin dokter yang langsung memberikan obat ke pasien, pasti melalui perantara perawat. Nah, jadi ada suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara perawat dan obat, karena memang sudah kewajiban perawat untuk memberikan obat. Tapi tentu saja sebagai profesi perawat kita harus tahu hak dan kewajiban, atau kita harus tahu sampai di mana aspek legal kita dalam memberikan obat. Jadi jangan sampai kita melampaui atau kita melewati batas kewenangan kita sebagai perawat. Obat itu merupakan, kita tahu sendiri ya, obat itu merupakan substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang sebagai perawatan, pengobatan, dan pencegahan terhadap gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, disinilah perawat memiliki tanggung jawab terhadap keamanan obat yang diberikan langsung ke pasien. Jadi perawat itu memiliki tugas dan tanggung jawab agar obat yang diberikan itu sampai ke pasien dengan benar, dengan cara yang benar ya. Tentu kita sudah tidak asing lagi tentang 5 benar pemberian obat, bahkan ada 7 ataupun 12 benar pemberian obat. Nah, kalau dilihat dari perannya tersebut, kira-kira bagaimana? Penting nggak ilmu farmakologi untuk perawat? Tentu saja yang namanya perawat penting sekali untuk mempelajari tentang obat-obatan atau penting mempelajari farmakologi. Makanya di kurikulum ini kita belajar mengenai farmakologi, karena memang penting sekali perawat itu mengetahui tentang obat-obatan. Contohnya misalnya ketika Anda memberikan obat ke pasien, nggak mungkin dong pasiennya diam aja ya. Pasti pasiennya tanya ini obat apa, kemudian manfaatnya untuk apa, efek sampingnya apa. Nah, kalau kita tidak tahu dan tidak bisa menjawab, bisa mengurangi kepercayaan pasien kepada perawat itu sendiri. Jadi, seberapa penting farmakologi ini bagi perawat? Nah, bisa dikatakan perawat tidak sekedar memberikan obat. Jadi, memberikan obat itu tugas perawat, namun tidak berarti perawat hanya memberikan obat saja kemudian sudah lepas tanggung jawab, tidak melihat responnya, tidak melihatnya, tidak ya. Jadi dia selain memberikan obat harus dan wajib ini ya mengobservasi respon klien. Bagaimana respon klien terhadap obat yang diberikan, misalnya antibiotik? Adakah alergi, reaksi alergi? Adakah mungkin penurunan tekanan darah atau apa efek samping yang lain? Bisa sampai shock anafilaksis misalnya. Ini harus diobservasi oleh perawat ya ketika dia memberikan obat. Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, yang namanya memberikan obat ke pasien pasti ditanya ya manfaat dan efek samping. Jadi perawat itu harus tahu, harus memiliki pengetahuan tentang manfaat dan efek samping obat. Nama obatnya bagaimana. Makanya kita nanti di farmakologi ini kita akan belajar farmakokinetik, farmakodinamik, bagaimana efek obatnya terhadap sistem tubuh seperti yang saya ceritakan kemarin di RPP ya. Ini semua penting diketahui oleh perawat. Jadi dengan adanya pengetahuan ini, perawat bisa meningkatkan dan mempertahankan serta mendorong klien itu proaktif dalam pengobatannya. Jadi tidak hanya pasif tapi juga memberikan respon proaktif dalam pengobatannya, memberikan istilahnya memberikan apa ya, menceritakan dampaknya, menceritakan bagaimana setelah dijalankan obat ini, oh saya merasa lebih baik atau saya merasakan justru lebih buruk. Nah, ini adalah tugas perawat untuk mendorong klien agar proaktif dalam pengobatannya. Kemudian
Yang ketiga, tentunya ilmu farmakologi adalah membantu klien membangun pengertian yang benar dan jelas tentang pengobatan. Kalau perawatnya pintar, tahu tentang pengobatan, bisa menjelaskan yang benar dan jelas, maka klien pun juga akan tahu, oh antibiotik itu harus dihabiskan. Oh yang namanya pemberian obat itu kalau 3 kali sehari berarti diberikan setiap 8 jam. Nah, ini harus dijelaskan agar pasien itu mengerti ya. Kita tentunya atau Anda sendiri pernah nggak mengalami ketika sakit minum obatnya 3 kali itu yang penting pagi siang sore ya, akhirnya yang malam ke pagi itu nggak tercover sehingga obat tersebut kurang efektif dalam terapinya ya. Jadi terapinya kurang efektif karena memang tidak sesuai ya, obatnya tidak diberikan sesuai waktunya. Nah, silahkan nanti teman-teman baca lagi undang-undangnya ya. Dibaca ya sekali lah, baca sekali undang-undang tersebut juga nggak lama ya, yang penting dibaca, di highlight ya apa aja sih yang penting, kita cari tugas dan wewenang perawat ini nanti bisa Anda rangkum ya. Jadi tugasnya silahkan dirangkum undang-undang tersebut yang berisi tentang hak atau kewenangan perawat dalam memberikan obat ke pasien. Nah, ini contoh undang-undang ya, contoh Permenkes nomor 339 tahun 2001 ini tentang registrasi dan praktek perawat. Di sini dijelaskan bahwa dengan adanya undang-undang ini maka sudah membuktikan kalau profesi perawat itu diakui oleh negara ya. Jadi kita sudah diakui sebagai profesi di mana syarat jadi sebuah profesi itu punya keilmuan, kemudian punya badan yang menaungi yaitu PPNI ya, kemudian memiliki SOP atau tindakan-tindakan yang jelas di akan dirinya. Nah, ini kalau sudah ada undang-undang seperti ini berarti kita sudah diakui ya, profesi kita diakui negara, maka kita harus benar-benar melaksanakan kewajiban sebagai perawat sebaik-baiknya ya. Ini dimulai dari ketika Anda di kampus ya. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa kurang semangat belajarnya, kemudian tidak memperhatikan dengan baik apalagi online seperti ini, maka dampaknya nanti ke depan adalah ketika Anda di rumah sakit ya. Jangankan di rumah sakit ya, ketika Anda praktek saja nanti itu produk online dan offline-nya kan berbeda kalau Anda tidak sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu keperawatan ini, karena yang Anda hadapi itu manusia ya, bukan sembarangan ya, bukan barang, bukan apa, tapi manusia begitu. Anda melakukan kesalahan itu akibatnya akan fatal. Makanya dimulai dari mahasiswa keperawatan ini harus benar-benar sungguh-sungguh belajar ilmu keperawatan sehingga nanti ketika sudah bekerja atau sedang praktek itu bisa melakukan asuhan keperawatan ke pasien. Nah, selanjutnya undang-undang ini juga membuktikan kalau profesi perawat itu memiliki dasar yang jelas dalam bertindak, dan profesi perawat merupakan profesi penting dalam memberikan pelayanan keperawatan, karena kita termasuk PPA ya, pemberi asuhan keperawatan ya, dimana kita itu langsung memberikan pelayanan ke pasien. Nah, apa sih pelayanan keperawatan ya? Berdasarkan undang-undang tersebut, pelayanan keperawatan adalah satu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral yang jadi bagian dari pelayanan, bagian tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada banyak khalayak ya, mulai dari individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik itu dalam kondisi sehat maupun sakit. Nah,
aspek legal. Sampai di mana aspek legal kita dalam memberikan obat ya. Jadi aspek legal perawat dalam memberikan obat adalah obat yang diberikan ke pasien itu atas order atau permintaan dokter yang jadi harus berdasarkan resep. Kita sebagai perawat tidak bisa memberikan obat tanpa resep atau order dari dokter ya. Jadi seperti fungsi kolaborasi ya, kolaborasi tindakan menjadi itu kolaborasi karena kita itu memberikan atas instruksi atau atas delegasi dari dokter. Sudah diberikan resepnya, sudah jelas dosisnya dan kita berikan. Kemudian perawat bertanggung jawab atas sampainya obat ke pasien. Jadi obat kalau diresepkan tidak akan sampai ke pasien. Apalagi yang ini ya oral ya, obat oral ya. Kalau injeksi kan atas delegasi kita memberikan injeksi jelas ya masuk ke pasien. Biasanya kalau oral itu cuma diberikan saja, kita kan nggak tahu kalau nggak ngawasin pasiennya bisa jadi obat itu dibuang ya. Jadi perawat bertanggung jawab atas sampainya obat benar-benar dikonsumsi oleh pasien. Kemudian jangan lupakan hak pasien ya, hak pasien harus diperhatikan. Misalnya pasien tidak mau obat, nah hak mereka kan menolak ya, hak mereka menolak untuk memberikan obat. Tapi tentunya kita tidak membiarkan begitu saja ya. Ketika pasien menolak, kita jelaskan dulu manfaatnya, kita jelaskan kalau sampai obatnya tidak diminum, kemudian dampaknya apa terhadap kesehatan, mungkin ada jangka pendek atau jangka panjang ya, dijelaskan dulu, kemudian diberi pengertian pasiennya. Kalau tetap pasien menolak, kita bisa berikan informed consent ya. Kalau memang kita sudah melaksanakan tugas nih, hanya saja pasiennya yang tidak mau. Nah, nanti sebagai bukti legal kita sudah menjelaskan, sudah istilahnya sudah memberikan pengertian, sudah memberikan consent. Kalau memang tidak mau, silakan menandatangani penolakan. Itu sampai di situ ya kewajiban kita dalam memberikan. Nah, peran perawat dalam pemberian obat bisa kita kupas ya dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 30. Di sini tertera dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuransi keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang dalam melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, jadi untuk obat-obatan yang memang harus diresepkan itu kita harus benar-benar memberikan obat berdasarkan resep tenaga medis, misalnya resep dari dokternya, atau kita bisa memberikan obat bebas yang memang dia bebas di pasaran ataupun obat bebas tapi terbatas. Nah, peran perawat dalam pemberian obat ini bisa disimpulkan. Yang pertama adalah perawat harus terampil dan tepat saat memberikan obat. Kemudian tidak sekedar memberikan obat tetapi mengobservasi respon klien. Kemudian perawat harus memiliki pengetahuan tentang manfaat dan efek samping, serta perawat memiliki peran utama dalam meningkatkan dan mendorong klien untuk proaktif dalam pengobatan. Nah, apa saja yang harus diperhatikan perawat pada saat memberikan obat? Nah, interpretasikan dengan tepat resep obat yang dibutuhkan. Jadi, ketika kita sebagai perawat nih ya, perawat ruangan ataupun perawat di unit yang lain, dapat nih resep dari dokter, kita harus interpretasikan dengan benar. Kalau memang kita ragu-ragu, kita bisa tanyakan, kita bisa klarifikasi, kita bisa konfirmasi, jangan sampai terjadi kesalahan ya.
ada obat lasa ya. Obat-obatan itu banyak macamnya dan ada look-alike dan unlike ya. Ada yang bentuknya mirip atau pengucapan mirip. Ini harus benar-benar dipastikan obat apa yang diresepkan. Kemudian yang kedua, hitung dengan tepat dosis obat yang akan diberikan sesuai resep. Nah, ini nanti diajarkan menghitung obat dosis ya, tapi bukan kita itu tugasnya perawat itu bukan menghitung dosis obat sesuai berat badan misalnya, sesuai keparahan enggak, itu tugasnya dokter ataupun apoteker ya. Tapi kalau kita sebagai perawat itu hanya menghitung dosis yang tepat. Misalnya pasien mendapatkan ini terutama pada anak-anak yang lebih susah ya, karena anak-anak dosisnya kecil. Ketika pasien misalnya membutuhkan 200 mg amoxicillin misalnya, sementara yang tersedia itu 1 gram amoxicillin serbuk, diencerkan dulu dengan 5 cc aquades misalnya. Nah, seberapa kita harus berikan, dosisnya seberapa harus diberikan ke pasien. Kalau dia dalam bentuk injeksi, seberapa strip yang kita berikan ke pasien. Nah, ini yang kita harus tepat dalam menghitung dosis. Kalau di perawatan dewasa mungkin akan lebih mudah karena dosisnya orang dewasa itu ya utuh-utuh biasanya ya, misalnya 500 atau 150 mg, tapi kalau di anak itu bisa 125 ya, rumit sekali penghitungan dosisnya. Kemudian pemberian obat dengan akurat dapat dilakukan berdasarkan prinsip prima benar dan gunakan prosedur yang sesuai dan aman. Jadi harus prima benar, benar apa saja, benar waktu, benar pasien, benar dosis ya, benar rute, dan cara pemberiannya. Nah, ini harus diperhatikan dan prosedurnya jangan lupa, prosedur harus aman dan sesuai ya. Kalau topikal harus diberikan di mana ya. Topikal perhatikan obat-obatan lokal misalnya, kemudian obat untuk sesak nafas atau obat-obat bronchodilator misalnya harus diberikan melalui uap. Nah, itu berarti namanya inhalasi misalnya. Ini obat-obat harus pas rutenya atau cara pemberiannya. Nah, tadi yang disebut prima benar yaitu benar klien. Jadi saat memberikan obat itu dipastikan kliennya benar, apalagi di rumah sakit banyak nama klien yang sama. Jadi harus dipastikan, dilihat tulangnya, ini sudah pasien yang dimaksud, jangan sampai salah pasien. Kemudian benar obat, nah, dilihat tadi, apalagi yang lasa ya, dilihat obatnya benar-benar, misalnya saya Cefixim dengan dosis segini, kemudian obatnya, nah obat juga dilihat obatnya nggak kadaluarsa ya, kemudian dilihat sebelum atau sesudah makan ya, misalnya obat itu wasit misalnya harus diberikan sebelum makan pas lambung kosong atau pas lambung sudah berisi. Terus benar dosis, tadi dosisnya harus pas ya, tidak boleh kekurangan, tidak boleh kurang, nanti bisa tidak efektif obatnya. Kalau lebih juga overdosis juga nggak bagus, jadi harus pas. Benar waktu, tadi kalau misalnya 3 kali 1, 2 kali 1, nah ini harus benar waktunya ya. Kalau 3 kali 1 berarti 24 jam dibagi 3, setiap 8 jam yang kita berikan obatnya. Kalau 2 kali berarti setiap 12 jam kita berikan obat, ini harus benar. Kemudian pemberian benar cara pemberian ya, jadi obatnya itu melalui rute apa, apakah intramuskular atau intravena atau intrakutan atau subkutan, ini semua harus benar. Juga nanti bisa ditambahkan ya, benar sampai 12 ya, benar dokumentasi, benar pendidikan kesehatan,
pasien menolak, ya, kemudian interaksi obat terhadap makanan dan interaksi obat terhadap obat yang lain. Nah, ini semua harus diperhatikan oleh perawat. Selanjutnya kita bahas nomor 38 tahun 2014 pasal 37B. Di sini disebutkan perawat memiliki kewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan sesuai profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sini maka dalam menjalankan perannya, perawat menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan 7 hal benar. Jadi sudah 5, ditambahkan lagi 2, dokumentasi dan benar informasi. Karena di undang-undang juga tertulis bahwa perawat itu harus mendokumentasikan apa yang dia kerjakan. Di sini di Undang-Undang Nomor 38 masih tahun 2014 pasal 37D disebutkan perawat berkewajiban mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Maka dalam pemberian obat apa saja harus dokumentasi? Perawat harus menulis dalam catatan klien itu obat yang diberikan, kemudian dokternya siapa, efek sampingnya apa, ya responnya bagaimana. Terus kalau terjadi kesalahan dalam pengobatan misalnya, itu harus diteruskan juga upaya untuk menetralkan obat tersebut. Nah, ini semua lengkap ya, harus dicatat, didokumentasikan oleh perawat. Kemudian dengan undang-undang yang sama pasal 17C di sini disebutkan perawat melakukan penata pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 32 ayat 4 ya disebutkan pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan. Pasal 153 ayat 1 dan 2 ya, ayat 1 tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Dan untuk ayat kedua, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak klien. Selanjutnya, tugas dan wewenang ya. Jadi di tugas dan wewenang ini untuk Undang-Undang Nomor 38 Pasal 29 ayat 1 dalam menyelenggarakan praktek keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan wewenang dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Kemudian ayat 2, tugas yang dimaksud dapat dilaksanakan secara pesawat sendiri dan dilakukan dengan bertanggung jawab dan akuntabel. Nah, nanti bisa dibaca sendiri pasal 33 ya. Ayat 4 di sini dituliskan perawat berwenang melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak mendapat tenaga medis, tapi tentunya kita tahu batasan ya. Kalau misalnya kita tidak sanggup untuk melakukan sendiri, maka wajib merujuk pasien dengan ketentuan pada sistem rujukan. Selanjutnya, peran kolaboratif perawat bisa disimpulkan. Peran kolaboratif perawat yaitu memberikan obat-obatan sebagai hasil kolaborasi, bertanggung jawab dalam pemberian obat yang aman, mengetahui komponen dari perintah pemberian obat, ikut bertanggung jawab jika obat yang diresepkan dosisnya tidak benar atau di luar batas rekomendasi. Jadi kita tetap pantau ya, tetap lihat respon pasien. Nah, bagaimana implikasi atau penerapannya pengobatan ini? Jadi berikan obat pada saat khusus,
Kemudian berikan obat yang terpengaruh makanan sebelum makan. Nah, ini misalnya antacid ya. Biasanya diberikan sebelum makan. Kemudian berikan obat bersama dengan makanan. Nah, ini untuk kalium aspirin diberikan setelah makan karena dia harus lambungnya tidak boleh kosong ya, harus ada makanan dulu. Dan jangan lupa periksa tanggal kadaluarsa, termasuk kita harus tahu untuk obat-obatan sirup yang sudah dibuka itu berapa lama harus digunakan. Jangan sampai lebih dari sebulan masih digunakan, sudah tidak efektif lagi. Kemudian perhatikan juga pemberian antibiotik dalam selang waktu yang sama. Nilai kemampuan klien menelan obat, bisa nggak ini pasiennya menelan obat. Kemudian bergunakan teknik aseptik dalam setiap tindakan yang memang dia steril ya. Teknik steril untuk tutup parenteral. Nah, untuk tutup parenteral diusahakan semuanya tekniknya steril untuk mengurangi infeksi. Tetap bersama klien sampai obat oral ditelan. Nah, ini misalnya tadi kalau memberikan pil itu pastikan obatnya benar-benar dimakan, ditelan pasien, jangan sampai hanya dilihatkan saja. Kemudian peran perawat dalam efektivitas obat, yaitu perawat harus mengetahui atau memiliki pengetahuan yang memadai tentang mekanisme kerja obat. Makanya kita belajar itu namanya farmakodinamik ya. Bertanya langsung efektivitas obat pada pasien. Bisa juga kita tanya efektivitas obat itu dengan bertanya, gimana Pak setelah minum obat ini? Apakah sudah ada perbaikan? Nah, itu kita bisa tanyakan efektivitas obat secara langsung. Kemudian peran-peran dalam observasi efek samping dan alergi obat. Nah, observasi pasien dan mengetahui efek samping obatnya, dilihat pasiennya efek samping obatnya enggak. Nanti kita belajar efek samping obat itu apa. Edukasi pasien tentang tanda dan gejala efek samping, misalnya mulut kering ya atau mual gitu ya. Kemudian mencegah terjadinya alergi. Kita bisa skin test dulu sebenarnya untuk mencegah alergi. Sedangkan peran perawat dalam menyimpan, menyiapkan dan pencatatan, ya untuk menyimpan suhu ya, perhatikan suhu obat dapat rusak atau berubah karena panas, misalnya insulin, suppositoria itu disimpan dalam suhu kurang dari 15 derajat. Kemudian misalnya vaksin tipoid 2-10 derajat, vaksin cacar kurang dari 15 derajat. Kemudian posisinya tempat terang, letak setinggi mata, bukan tempat yang terkunci atau umum. Periksa kadaluarsanya dengan rotasi stok ya, masuk dulu keluar dulu. Dan perhatikan setiap ada perubahan warna atau bentuk dari obat tersebut. Baik, terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Silahkan dirangkum, rangkuman bisa disimpan buat diri sendiri ya. Itu pun juga sebenarnya saya tidak ingin membebani, cuman semoga Anda punya kesadaran untuk merangkum sendiri, tidak perlu dikumpulkan tapi ada untuk Anda sendiri. Baik, jika ada yang ditanyakan bisa di forum atau bisa chat saya langsung. Atas rasa maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.